Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan pada kita sekalian, sehingga di kesempatan sore hari ini kita kembali melanjutkan pengawasan rutin setiap Sabtu Kliwon dan Sabtu Legi di Masjid Besar Al-Huda Pelayan. Dan kita akan melanjutkan kembali pembahasan tafsir saking surat An-Nur. Ibu-ibu sudah mendapatkan buletin di? Ya, buletin ini akan kita pakai. Sekarang kita masuk pada edisi kedua, ayat ketiga saking surat An-Nur. Ayat nomor 3 saking surat An-Nur. Di sini nanti membicarakan tentang pezina untuk pezina dan masalah hamil di luar nikah. Di mana pembahasan edisi pertama kemarin yang kita bahas hukuman bagi pezina dan peselingkuh. Nah, sekarang kita melanjutkan ayat ketiga. Monggo dibaca ayat ketiganya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrikun wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Shadaqallahul 'azim. Baca artinya. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. Quran surat An-Nur ayat 3. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Az-zani, laki-laki yang berzina, tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik. Dan wazaniyatu, dan perempuan yang berzina tidaklah menikahi melainkan laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan ini diharamkan bagi tiang beriman. Ini diharamkan bagi tiang beriman. Ini yang disebutkan dalam surat An-Nur ayat ketiga. Kalau yang kemarin kita bahas itu tentang masalah hukuman bagi pezina, di mana kalau dia itu belum menikah maka dihukumi cambuk 100 kali. Namun kalau sudah nikah, hukumannya apa kemarin ibu-ibu? Dihukumi rajam sampai mati. Itu kalau diterapkan hukum Islam, hukum yang dikenakan seperti itu. Masing-masing pasangan tadi yang berzina kena hukuman semacam tadi. Kalau ini kita bahas
Yang pas untuk laki-laki yang berzina itu cocoknya dengan perempuan yang berzina. Sebaliknya, perempuan yang berzina memang juga cocoknya dengan laki-laki yang berzina. Dan ini tidak pas, tidak cocok untuk orang-orang mukmin, untuk orang-orang yang beriman. Tidak pas seperti itu. Nah, kita lihat penjelasannya terlebih dahulu, maksud saking ayat. Monggo dibaca. Maksud ayat, Syekh As-Saidi menerangkan bahwa inilah ayat yang menunjukkan jeleknya zina. Zina itu menjatuhkan kehormatan pelakunya, juga menjatuhkan kehormatan orang-orang terdekatnya. Ayat ini menunjukkan bahwa laki-laki pezina hanya mendapatkan perempuan pezina. Ia sesuai dengan kondisi pasangannya, atau ia dijodohkan dengan orang yang berbuat musyrik pada Allah, yang tidak beriman pada hari pembalasan atau hari kiamat, dan tidak konsekuen dengan aturan Allah. Baik, lihat dulu. Ayat ini terangkan, ini menunjukkan jeleknya perbuatan zina, selingkuh, itu sangat-sangat jelek. Karena di antara jeleknya dapat menjatuhkan kehormatan seseorang atau menjatuhkan kehormatan pelakunya. Bahkan orang-orang terdekatnya jadi malu, sangat-sangat malu dengan perbuatan perselingkuhan tadi. Lalu ayat ini menunjukkan laki-laki pezina hanya mendapatkan perempuan pezina. Ia sesuai dengan kondisi pasangannya atau dijodohkan dengan orang yang berbuat syirik pada Allah, yaitu yang tidak beriman pada hari kiamat. Jadi lihat, ini laki-laki yang berzina, yang selingkuh, cocoknya dengan perempuan yang selingkuh. Coba lanjutkan lagi, perempuan berzina. Perempuan pezina pun demikian dipasangkan dengan yang setipe dengannya, yaitu dengan laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. Ini adalah dalil tegas, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asy-Syaidi mengenai keharaman nikah seorang pezina sampai ia bertaubat. Dalil ini pun menunjukkan bahwa pezina tidaklah beriman ketika ia berzina, sebagaimana hal ini juga ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidaklah beriman seorang pezina ketika ia sedang berzina. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Baik, lihat. Ini juga jadi dalil tegas. Kalau tadi memang cocoknya seperti itu, ini juga jadi dalil tegas mengenai keharaman nikah seorang pezina. Jadi asalnya orang yang selingkuh untuk dinikahkan itu tidak boleh. Sampai apa? Taubat. Kalau belum bertobat, belum. Ini persyaratkan bertobat. Nanti ada syaratnya lagi. Ini belum kita bahas satu syarat lagi. Ada dua syarat. Di sini baru disebutkan satu, yaitu syaratnya sampai dia bertobat. Dan ini juga jadi dalil bahwa orang yang selingkuh dan berzina tadi, ketika selingkuh atau berzinanya dia tidak beriman. Dia tidak beriman. Imannya itu hilang ketika itu atau berkurang ketika itu. Karena Nabi SAW juga mengatakan, tidaklah beriman la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina itu berzina ketika dia itu berzina ia dalam keadaan beriman. Yang jelas dia tidak dalam keadaan beriman ketika itu. Dilanjutkan. Jika seseorang laki-laki menikahi wanita menzina dalam keadaan ia meyakini itu haram, jadi sekedar menuruti hawa nafsunya, maka laki-laki tersebut juga disebut pezina. Nah lihat, ini kalau ada wanita pezina, ada laki-laki yang ingin menikahinya. Mungkin ini jadi profesi wanita tadi. Taruhlah wanita itu melacur. Mohon maaf. Taruhlah wanita tadi itu melacur. Laki-laki ini ingin menikah dengan perempuan tersebut. Mungkin ingin menolongnya. Mungkin ingin menyelamatkannya. Maka kalau dilihat dari pembahasan ini, kalau dia tahu itu tidak boleh menikahinya, maka
Kalau dia mengikuti hawa nafsu, berarti walaupun laki-laki ini soleh sebelumnya, tetap laki-laki ini disebut pezina juga. Walaupun laki-laki ini awalnya soleh, tetap apa? Dia disebut pezina juga. Sampai apa? Sampai perempuan tadi itu tobat. Sampai perempuan tadi itu tobat. Kalau belum tobat, belum. Terus dilanjutkan. Namun jika laki-laki menikahi wanita pezina, namun tidak meyakini haramnya, bahkan ia mengingkari keharamannya, maka laki-laki itu disebut musyrik. Nah, kalau dia itu tidak meyakini itu haram, maka laki-laki ini disebut musyrik. Musyrik itu lebih parah daripada pezina, karena musyrik berarti tidak beriman. Jadi lihat di sini saking bahayanya seperti itu. Ini pernah ada kisah ibu-ibu sekalian, ada laki-laki baik. Namanya Marsad bin Abi Marsad Al-Ghanawi. Dia membawa tawanan perang dari Mekah, dan di Mekah ada seorang perempuan pelacur yang namanya Anak. Yang namanya itu Anak, pakai ain, bukan pakai a. Ya, pakai ain. Anak. Dan dia itu jadi temannya Marsad tadi. Kemudian Marsad ini mendatangi Rasul SAW, terus bilang pada Rasul, wahai Rasulullah, saya ini ingin menikahi perempuan itu, menikahi Anak. Kemudian Marsad berkata, maka ketika itu Nabi SAW diam. Nabi SAW tidak jawab. Lantas turun ayat yang kita bahas saat ini. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan, waz-zaniyatu la yankihu illa zanin aw musyrik. Yang namanya laki-laki pezina cuma dapat perempuan pezina atau dapat perempuan musyrik. Berarti laki-laki ini juga walaupun Marsad itu baik-baik seperti itu, dia juga statusnya pezina juga sama. Walaupun mungkin dia ingin menolong perempuan tadi. Nanti ada pembahasannya sendiri kapan dibolehkan. Asalnya tidak boleh. Sampai perempuan itu bertobat. Maka Nabi SAW ketika turun ayat ini, Nabi katakan, jangan engkau nikahi perempuan itu. Jangan engkau nikahi wanita itu. Gak boleh dinikahi. Nah terus selanjutnya lihat bahaya zina. Ini baru satu saja penjelasannya sudah ngeri seperti ini. Sudah takut seperti ini. Dan ini jadi lazim di tengah masyarakat kita. Kalau sudah ada yang selingkuh, zina, wes cepat-cepat wae dinikahkan langsung. Padahal kita lihat terlebih dahulu bahaya zina itu seperti apa. Lihat saking ayat ada 2 hadis yang nanti disebut dalam pembahasan ini. Monggo. Allah berfirman yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian itu mendekati zina, karena zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Maka coba ibu perhatikan, zina di sini dilarang kita dekat-dekat. Cerak saja nggak boleh, dekat-dekat saja nggak boleh. Ini bukan kalimatnya jangan lakukan zina, namun jangan dekati zina. Dalam bahasa Arab, kalimat jangan mendekati tentu lebih dahsyat daripada jangan melakukan. Karena dekat saja nggak boleh. Apalagi sampai melakukan zina, apalagi selingkuh. Dan zina itu ada, itu bukan langsung, namun karena dekat-dekat. Coba awalnya seneng, ya, walaupun wis duwe bojo lho iki. Walaupun bojone ayu. Nggak mikir ya. Pokoknya kalau sudah ya terserang panah-panah setan ya jadinya seperti itu. Lihat, wah niki ayu ki, rondo iki ketok iki.
Terus ya tanya dulu, iki wong endi to? Oh, wong klien. Terus cari nomor. Saiki kan wis ana WA. Iya ta? WhatsApp-an to, Mbah? Iya, Mbah paham. Ya, ditanya, mulai hubungan dulu seperti itu. Tanya-tanya kabar. Apalagi kalau ini termasuk juga yang jadi punya masalah di rumah tangga walaupun punya suami sekalipun. Ya, ketika ditanya-tanya, ternyata ada laki-laki yang lebih perhatian daripada suaminya. Suaminya nggak perhatian seperti laki-laki ini. Kemudian hubungan terus, dekat terus. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi, selingkuh. Kan nggak langsung ya toh, pasti ada perantara dulu. Dia dekat-dekat dulu, nggak langsung main, nggak mungkin. Ini bukan wanita pelacur, bukan. Ini sudah punya suami atau dia itu wanita yang hidup sendiri, gak mungkin langsung seperti itu. Pasti ada perantara dulu yang akan ditempuh. Nah, itulah yang Allah itu maksudkan dalam ayat. Jangan dekat-dekat zina. Zina itu bahaya. Makanya ibu-ibu kalau suami itu sudah dekat-dekat dengan perempuan lain, itu diwanti-wanti. Kok moco HP kok gurguyu dhewe. Karo wedok meneh. Ya, tanya-tanya kabar bukan urusan penting. Itu periksa itu HP suaminya. Kalau suaminya itu sudah takut-takut, berarti ki ono masalah. Ada udang di balik batu. Ada maksud tertentu yang disimpan. Kalau nggak ada masalah ini, pekan wae iki, go rapopo. Namun kalau cuma ya sembunyi-sembunyi, wah iki bojoku iki delok iki kepiye ya. Ini tak rusak wae iki pesane. Nah, berarti sudah ada maksud. Makanya jangan dekati zina. Ingatkan suami seperti itu. Kadang nggak punya rasa takut ketika yang berhubungan semacam tadi. Nah, sekarang bahaya yang lainnya lagi. Lihat di dalil yang kedua saking hadis. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Beliau bersabda, engkau menjadikan bagi Allah tandingan, padahal Dialah yang menciptakanmu. Kemudian ia berkata lagi, terus apa lagi? Beliau bersabda, engkau membunuh anakmu yang dia makan bersamamu. Kemudian ia bertanya lagi, terus apa lagi? Beliau bersabda, kemudian engkau berzina dengan istri tetanggamu. Kemudian akhirnya Allah turunkan surat Al-Furqan ayat 68 di atas. Hadis riwayat ayat 68 di atas itu saya enggak sertakan. Ya, ada surat Al-Furqan ayat 68. Di atasnya itu dihapus saja. Nah, lihat di sini disebut pertama kali ditanyakan, wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Dikatakan di sini berbuat syirik pada Allah, menggantungkan hati pada selain Allah, menjadikan selain Allah itu sebagai tandingan dalam ibadah, itu namanya syirik. Lalu ditanya, apa lagi wahai Rasulullah? Engkau bunuh anakmu saat dia makan bersamamu, karena sudah susah hidup anaknya dibunuh. Karena sudah susah hidup, khawatir dengan rizki, akhirnya anaknya dia bunuh. Ada yang seperti itu. Lalu yang kita bahas di sini, terus apa lagi wahai Rasulullah? Terus dijawab, antuzani bihalilati jarika. Engkau itu selingkuh dengan istri tetanggamu. Kira-kira ada nggak dengan tetangga dekat itu selingkuh? Ada yang ketangkep nggak? Ada. Digerebek langsung ada nggak? Ada. Berarti sudah benar apa yang kata Nabi SAW sebut dari dulu. Engkau selingkuh dengan istri tetanggamu. Dengan tetangga dekat itu dosanya lebih parah. Niki apa ya? Masuk dusun apa niki? Yang seperti Ngawu.
Tiang ngawu kalih tiang ngawu itu dosanya lebih parah daripada ngawu kalih tiang warak. Karena ini paling dekat. Banyak, Kok Pak. bursa RT? Banyak banget loh, Pak. Kan nggak mungkin. Masa tetangga dengan tetangga coba selingkuh? Kalau ngawu karo warak, waduh, ya mungkin ada. Namun ini cerak loh. Tiap hari ketemu, bahkan suaminya itu temanan dekat, ternyata main dia dengan istrinya. Dosanya lebih besar. Makin dekat hubungan, dosanya itu lebih besar dibandingkan dengan orang jauh. Makin dekat lagi, apalagi punya hubungan sedulur, punya hubungan mahram, dosanya lebih parah lagi. Ada ini dengan iparnya langsung. Ini dengan Mbak Yune main dengan adiknya langsung. Wonten apa mboten? Enggak usah sebut di mana. Di muka bumi ada. Ini nggak boleh punya hubungan mahram walaupun mahramnya niku sifatnya sementara. Mahram muakkad. Namun tetap tidak boleh. Makanya Nabi SAW itu sebut, ibu-ibu perhatikan, Nabi sebut itu jauh-jauh hari. Alhamu al-maut. Ingat, ipar itu maut, bahaya, bahaya, bahaya. Ipar itu bahaya. Nabi SAW tidak sebutkan orang jauh, namun iparnya sendiri bahaya. Makanya ibu-ibu dengan iparnya itu tidak boleh menampakkan aurat. Tidak boleh menampakkan aurat. Itu bukan urusan dia untuk melihat-lihat aurat dari iparnya juga, nggak boleh. Sudah diingatkan Nabi SAW, alhamu al-maut, ipar itu maut, bahaya, bahaya, bahaya. Ini paling dekat sekali Nabi SAW sudah ingatkan. Kalau yang di sini kita bahas ini baru tetangga. Karena kalau orang itu lihat ipar, wah itu kan boleh masuk dalam rumah, boleh keluar, boleh datang lagi, terserah. Ada yang main dengan iparnya sendiri, ada. Nggak tahu banyak, nggak tahu enggak, ya saya nggak pernah neliti. Jenengan yang paham kasus-kasus di masyarakat. Terus selanjutnya disebutkan dalam hadis. Nah ini Disebutkan kalau dalam yang ini tentang hukuman di neraka. Bagi peselingkuh itu seperti apa? Nanti di hari kiamat. Namun ini asalnya dari mimpi Nabi SAW. Nabi mimpi ketika itu beliau jalan dengan dua penjaga neraka. Jalan lihat siksa-siksa penduduk neraka. Ada situ disebutkan pemakan riba, ada situ disebutkan orang yang nipu orang. Kalau orang yang nipu orang itu Nabi SAW katakan dari mulutnya ini ditarik sampai ke hidung, ini dibelah sampai ke atas sampai ke tengkuk. Nabi lihat dalam neraka. Sebelumnya Nabi tanya dulu itu siapa? Namun penjaga neraka tadi katakan, ayo kita jalan, kita jalan, kita jalan. Nah ini yang kita bahas, ini tentang peselingkuh. Hukumannya seperti apa? Ketika Nabi SAW itu berjalan dengan dua penjaga neraka ketika beliau jelaskan dalam mimpi. Dan ingat mimpi para nabi itu wahyu. Mimpi para nabi niku wahyu. Bisa dipercaya, wajib dipercaya. Sama seperti mimpinya Nabi Ibrahim ketika ingin menyembelih anaknya Ismail. Itu juga mimpi asalnya. Namun itu jadi wahyu, perintah yang wajib ditaati. Lanjut disebutkan dalam hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu tentang mimpi Rasulullah SAW ketika berjalan bersama dua penjaga neraka. Maka kami pun berangkat. Kemudian pergi mendatangi yang seperti tungku api. Ternyata di dalamnya terdapat kegaduhan dan suara-suara teriakan. Lalu kami melihat ke dalam, terdapat banyak laki-laki dan perempuan yang telanjang. Mereka disemburi api dari arah bawah mereka. Apabila api itu datang menyembur mereka, mereka berteriak. Rasulullah SAW bertanya, siapakah mereka ini? Mereka berdua menjawab, berangkatlah, berangkatlah. Maka kami pun berangkat. Lalu disebutkan siapakah mereka itu? Adapun laki-laki dan perempuan yang telanjang itu yang berada di dalam bangunan seperti tungku api adalah para pezina atau peselingkuh. Nah lihat,
Di dalam cerita tadi disebutkan Nabi SAW bertemu dengan laki-laki dan perempuan telanjang. Kemudian ada tungku api. Semburannya itu dari bawah, bukan dari atas. Soalnya yang masalah itu di bawah. Dan ingat, al-jaza'u min jinsil amal. Hukuman nanti di akhirat sesuai dengan amal perbuatan. Tadi saya sebutkan, orang yang ngapusi bohong itu ditarik dari mulut sampai ke hidung, ke atas kepala, sampai ke tengkuk di belakang. Kenapa ditarik dari mulut? Mana yang bohong? Mulut. Maka bukan tangan yang disiksa, namun mulutnya yang disiksa. Ya, mulutnya yang disiksa. Orang yang menentang Al-Quran juga dalam kisah ini sama. Nabi SAW ceritakan ketika di neraka kepalanya itu dipecahkan dengan batu. Sudah pecah, pulih lagi, dilemparkan lagi dengan batu. Terus seperti itu siksanya dalam neraka. Kenapa yang dipecahkan itu kepala? Karena dari inilah yang menolak Al-Quran. Maka ini juga sama. Ditemukan laki-laki perempuan yang berselingkuh, siksaan nerakanya seperti itu. Disiksa dengan selingkuhannya, disiksa dalam neraka. Kalau menunjukkan ada siksaan tertentu, berarti perbuatan zina atau selingkuh itu masuk dalam dosa besar. Sekarang kita masuk bahasan yang baru, hamil karena zina. Masalah besar di masyarakat kita. Di luar nikah. Hamilnya di luar nikah. Nanti perhatikan ini baik-baik, ada beberapa poin yang saya bahas, ada 2 poin penting. Bolehkah menikahi wanita yang dihamili karena zina? Sampai bagaimana jika nikahnya sudah dianggap sah? Nanti kita akan lihat perbedaan para ulama dalam hal ini. Boleh nggak nikahi wanita semacam itu? Kalau perutnya sudah isi bagaimana juga? Yang laki-laki minta tanggung jawab bagaimana? Nah sekarang kita lihat, dibaca asalnya. Asalnya tidak boleh menikahi wanita berzina kecuali memenuhi 2 syarat, yaitu bertobat dan melewati masa istibra, itu atau membuktikan kosongnya rahim. Lihat, ada 2 syarat. Yang pertama apa? Taubat, seperti yang kita bahas dalam ayat kali ini. Kemudian yang kedua, istibra, membuktikan rahim itu kosong. Kalau sudah selingkuh, kalau campur dengan rahim yang lain, campur dengan mani yang lainnya lagi, jadi nggak jelas. Apa yang sudah disiram dengan air nggak boleh dicampur lagi dengan air yang lain. Itu kaidah dari Nabi. Yang sudah disiram dengan air tidak boleh dicampur lagi dengan air yang lain. Jadi nggak jelas. Makanya zina itu merusak nasab. Kenapa Islam itu melarang selingkuhan? Dikarenakan perselingkuhan itu merusak nasab. Hancur nasab yang nanti akan dihasilkan. Ini mau ditanya, ini anaknya siapa? Wah, hasil dari selingkuh. Nggak jelas. Saya tidak bahas di sini tentang masalah anaknya di sini. Ini bukan pembahasan kali ini, pembahasan berikutnya. Jadi nanti nggak usah bahas tentang anaknya. Ada hukuman tersendiri, ibu. Lebih dahsyat lagi hukumannya. Ini baru mau nikah. Kenapa kok diberi syarat seperti itu? Siapa suruh selingkuh? Masa ketika selingkuh enak-enak terus kita biarkan sudahlah, rapi-rapi aja nggak apa-apa. Nggak seperti itu aturannya. Lihat aturan pertama apa? Taubat. Ya, yang kedua apa? Membuktikan kosongnya rahim. Disebut dengan apa? Istibra. Kalau wanita ini nggak jadi hamil, kalau wanita ini nggak jadi hamil pas selingkuh, maka tunggu 1 kali haid. Karena kalau haid kan berarti nggak jadi. Namun biasanya yang selingkuh Allah jadikan cepat. Kalau ibu-ibu nggak percaya, silakan teliti anak-anak muda itu yang berzina. Ya, itu prosesnya lebih cepat dibandingkan orang yang sudah nikah nunggu bertahun-tahun.
Masa sekali hubungan jadi langsung. Itu sekaligus hukuman. Dia berzina, selingkuh, Allah jadikan langsung jadi. Ini orang aja rabi nikah 4 tahun, 5 tahun belum jadi loh. Padahal sudah nyoba-nyoba ulang terus. Ini sekali tes, coba jadi nggak? Jadi. Bukan masalah dia lebih subur, namun ini masalahnya Allah beri hukuman pada dia. Ini loh, kamu langsung punya isi. Sebagai hukuman. Kalau ibu-ibu nggak percaya, teliti sendiri. Dan nanti dalam proses melahirkannya pun lebih mudah daripada ibu-ibu yang jalani proses karena lewat hubungan yang halal. Mereka mau keluar di kamar mandi anak pun bisa. Anaknya keluar di kamar mandi pun bisa. Nggak usah pakai bantuan bidan, perawat, dokter, nggak perlu. Tahu kenapa? Itu hukuman. Bukan berarti mudahkan, namun itu apa? Hukuman. Istidraj. Istidraj itu Allah beri suatu nikmat, namun itu gara-gara dosa. Istidraj itu Allah beri hukuman, namun itu karena apa? Dosa. Allah beri nikmat, Allah beri nikmat, namun itu karena dosa yang diperbuat. Malah langsung punya anak, malah langsung ketika lahir mudah sekali. Kalau nggak percaya silakan nanti lihat. Tiba-tiba ada yang sudah lahir, ketika di ruangan nggak ada yang nolong, nggak ada yang bantu. Sering seperti itu loh ibu-ibu. Dia sembunyikan perutnya ini sampai melahirkan, nggak ada yang tahu satupun. Tiba-tiba anak sudah keluar, langsung anak itu dibuang. Makanya Islam ini menjaga ketat seperti ini ada tujuannya. Nggak bebas orang itu selingkuh, nggak bebas itu hubungan sembarangan. Apalagi kalau punya anak perempuan, dijaga baik-baik, nggak bebas itu bergaul dengan siapapun kalau belum halal. Saya selalu ingatkan anak-anak muda tentang hal ini. Mereka nggak percaya, belum merasakan itu kalau sudah punya isi baru nanti nyesal. Nyesalnya bukan main loh itu. Anak yang sekolah akhirnya putus sekolah, malu aib besar. Ada yang sudah kelas 3 loh, mau ujian, nggak jadi ujian, sebentar lagi ketahuan perutnya isi. Ada yang kerja praktek, nggak tahu di kerja praktek itu kerja tenanan apa ora, pulang sudah punya isi. Di mana-mana kayak gitu kasusnya. Makanya saya sarankan ibu-ibu kalau punya putri jaga baik-baik, nggak sembarangan itu pergaulan. Jaga putrinya di sekolah itu gaul dengan siapa, pulang itu diantar dengan lanang apa wedok. Masa belum ada hubungan sudah pulang dengan lanang loh. Belum ada status apa-apa. Masa dikasih cuma-cuma saja kayak gitu. Kalau anak perempuannya pengen nikah dipersulit, namun kalau pengen pacaran apa? Bebas, monggo, mau pacaran mau bawa kemana saja. Ini harga diri, ini harga diri. Daripada nyesal kemudian loh ini. Daripada punya isi dulu baru terpaksa nikahkan. Makanya jaga anak putri baik-baik kalau punya anak putri, bahaya sekali. Nah di sini ringkasnya, ini pembahasan panjang dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini nggak perlu dibaca, saya simpulkan. Para ulama beda dalam hal ini, beda pendapat. Imam Abu Hanifah masih boleh menyatakan masih boleh menikahkan wanita yang hamil karena zina tadi dengan laki-lakinya. Namun dia beri catatan, kalau sudah nikah pun nggak boleh hubungan sampai anaknya lahir. Karena bukti istibra selain 1 kali haid atau tidak, tunggu sampai melahirkan. Makanya ibu-ibu paham kan? Ayo yang bagi yang telat datang bulan. Kan kadang ada di jalan-jalan kalau di Jogja kita lihat. Karena kalau wanita nggak datang bulan, apalagi ini belum menikah, itu khawatir. Wah kemarin ini kayaknya jadi nih. Makanya ada istilah apa tadi? Bagi yang telat datang bulan. Emangnya datang bulan ada masalah? Kalau yang sudah nikah malah senang sekali. Alhamdulillah telat. Iya toh? Beda kalau belum nikah loh. Waduh, iki kepiye ya telat iki ya. Biasanya apa? Minum jamu. Ya. Iya toh? Atau pijet misalnya. Ada yang seperti itu.
Maka istibro tadi entah 1 kali haid atau sampai melahirkan. Makanya Imam Abu Hanifah bolehkan dinikahkan, namun selama menikah tadi sampai anaknya lahir tidak boleh berhubungan. Kalau Imam Ahmad dan Imam Malik seperti yang tadi saya sebutkan, harus nunggu sampai istibro. Apa istibro? Yaitu nunggu 1 kali haid. Berarti kalau sudah punya isi, nunggu sampai lahiran baru dinikahkan. Iki wani apa ora iki? Nunggu sampai lahiran dulu baru dinikahkan. Gak boleh pas lagi punya isi kemudian dinikahkan. Ini menurut Imam Malik dan juga Imam Ahmad. Namun kalau Imam Syafi'i itu masih bolehkan untuk menikahkan laki-laki dan perempuan tadi, meskipun perempuan tadi itu lagi punya isi, lagi hamil. Kenapa kok sampai Imam Syafi'i bolehkan? Karena Imam Syafi'i mengatakan mani yang tadi sudah ditumpahkan tidak punya nilai kehormatan. Ngapain diurus? Biar mau nikah saja. Tidak punya nilai kehormatan karena itu hasil zina. Namun masalah anak nanti punya masalah sendiri. Masalah anaknya nanti punya masalah sendiri. Anaknya ini tidak boleh dinasabkan pada orang tua. Maka anaknya lahir tanpa bapak, yaitu tanpa bapak biologisnya. Bapak biologisnya tidak dianggap. Terus kalau pengen jadi wali nikah, gak bisa bapaknya tadi jadi wali nikah. Diserahkan kepada wali hakim. Namun gak ada yang berani seperti ini. Nutup aib terus, nutup aib terus, nutup aib terus. Kenapa ketika berzina itu nekat, kemudian sudah punya salah baru nutup. Resikonya seperti itu. Kalau terjadi pernikahan tadi berarti pernikahannya gak sah. Kalau menurut ulama yang menganggap tidak sah. Makanya tadi saya sebutkan beberapa pendapat. Paham gitu? Jadi ada yang bolehkan, ada yang tidak membolehkan. Adapun di negeri ini masih membolehkan. Berarti mengambil pendapat saking Imam Syafi'i. Namun jangan dikira kalau dibolehkan ini berarti itu baik. Enggak. Imam Syafi'i berpendapat demikian karena menganggap tidak punya nilai kehormatan tadi. Sudah dianggap hina. Karena perbuatan zina juga Imam Syafi'i tidak ridhoi. Namun karena ini memang laki-laki yang menghamili perempuan tadi maka dinikahkan. Namun masalah anak nanti jadi masalah tersendiri. Nah sekarang diperhatikan bahasan berikut bagaimana jika nikahnya sudah dianggap sah. Karena kadang menutupi hal ini. Kadang Pak Naib yang datang, penghulu yang datang itu nggak paham. Ditutup-tutupi. Bagaimana kalau sudah dianggap sah? Dibaca yang dilompat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah radhiyallahu anhu mengatakan, barang siapa menggauli wanita dengan keadaan yang dia yakini pernikahan itu sah, maka nasab anak yang diikutkan kepadanya dan dengannya berkaitanlah masalah musyaharah atau kekerabatan dengan kesepakatan ulama sesuai yang kami ketahui. Meskipun pada hakikatnya pernikahan itu batil atau tidak teranggap di hadapan Allah dan Rasulnya. Dan begitu juga setiap hubungan badan yang dia yakini tidak haram, padahal sebenarnya haram, maka nasabnya tetap diikatkan kepadanya. Baik, lihat. Kalau memang sudah dianggap sah, sudahlah dianggap sah. Itu hukum manusia, namun bukan hukum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu hukum manusia, itu penilaian sah dari manusia, maka dianggap sah. Mau dinilai ulang pun, kalau sudah dicatat resmi tetap dianggap sah. Maka kalau sudah terjadi seperti ini wajib tobat. Wajib tobat, dia harus benar-benar menyesal atas dosa yang pernah dilakukan. Dan tidak boleh merasa bangga atau tidak boleh merasa senang. Tadi ini akibat satu seperti ini sulit untuk dinikahkan menurut sebagian ulama. Akibat dua itu pada anak. Yang ketiga lagi di sini ini tentang masalah kalau
yang selingkuh di sini sudah menikah, terus akhirnya punya anak. Ini masalah lain ibu-ibu. Anaknya ini mau ikut siapa? Mau ikut suami yang sah atau mengikuti laki-laki selingkuhan? Intinya nasabnya rusak. Nggak jelas bapaknya siapa. Ini akibat parahnya loh. Saya akan jelaskan per kesempatan berikutnya untuk masalah nasabnya tadi. Sekarang kita lihat pembahasan terakhir tentang faedah atau kesimpulan ayat di atas. Monggo dibaca. Zina itu sangat jelek dan diharamkan bagi orang beriman. Jadi kalau kita lihat pembahasan tadi menunjukkan zina itu sangat-sangat jelek sekali dan diharamkan bagi orang beriman. Orang yang punya iman itu nggak mungkin selingkuh, nggak mungkin berzina. Sangat takut pada Allah. Yang kedua, laki-laki pezina untuk perempuan pezina, begitu pula sebaliknya. Mereka cocok dengan yang setipe. Mereka cocok dengan yang setipe. Terus tidak boleh menikah dengan pezina sampai ia bertaubat. Ditambahkan bagi wanita harus melewati masa istibra. Melewati masa istibra. Bagi siapa? Perempuan. Berarti kalau dihitung-hitung, kalau perselingkuhan yang rugi paling banyak siapa? Yang rugi paling banyak siapa? Perempuan. Laki-laki nggak mikir. Ya, laki-laki nggak mikir seperti ini. Mau istibro, kamu mau punya isi enggak? Kalau dia mau tinggalkan, tinggalkan. Perempuan akan nyesal sekali. Kadang cuma dengan rayuan-rayuan gombal saja untuk membuktikan cinta dan seterusnya. Kalau sudah terjadi, ya pasti akan yang ada itu penyesalan. Makanya Luqman itu pernah mengatakan pada putranya, yang namanya zina awalnya itu penuh rasa takut, khawatir, ujung-ujungnya penuh dengan penyesalan. Ketika berbuat zina, selingkuh itu khawatir sekali. Ketika sudah terjadi, benar-benar nyesal. Terus yang keempat, tidak pantas laki-laki beriman yang baik menikah dengan pezina, begitu pula sebaliknya. Laki-laki yang baik tidak pantas menikah dengan perempuan ya yang jadi pezina atau pelacur. Dan ini punya dampak yang jelek sekali. Kalau ada laki-laki malah serumah dengan pelacur, istrinya dibiarkan untuk melacur, ini parah sekali. Kalau suami membiarkan istrinya melacur dengan laki-laki lain, ini dampak buruknya ini parah sekali. Di antaranya Nabi SAW sebut laki-laki semacam ini dengan laki-laki dayus. Dayus itu apa? Yaitu laki-laki yang tidak punya rasa cemburu kepada anggota keluarga yang ada di rumah. Nabi SAW itu katakan orang seperti ini tidak akan masuk surga. Orang seperti ini tidak akan masuk surga. Masa dia biarkan istrinya itu melacur? Ada enggak? Ada seperti itu. Bahkan suaminya yang makan uangnya juga. Membiarkan istrinya semacam itu. Terus yang kelima, orang yang berzina tidak dalam keadaan beriman saat ia berzina. Orang yang berzina tidak dalam keadaan beriman saat ia berzina. Yang keenam, maksiat itu mengurangi iman. Maksiat itu mengurangi iman. Itu maksiat semuanya itu mengurangi iman. Tidak pernah orang yang bermaksiat, meskipun itu seorang ustadz, meskipun itu seorang kiai sekalipun, ya, meskipun seorang kiai atau ustadz sekalipun, tetap imannya berkurang dan gak jadi benar kalau kiai atau ustadz itu lakukan. Ya, ini gak jadi perbuatannya jadi benar. Bahkan kalau ini orang yang dipandang dan dia itu punya ilmu, kok selingkuh seperti itu, dosanya lebih besar daripada orang biasa. Ini orang yang jadi contoh di depan, kok nekat selingkuh, dosanya lebih besar dibandingkan dengan orang biasa karena dia jadi contoh. Maka seperti Imam Ibnu Qudamah itu mengatakan bahwasanya di antara sebab dosa kecil itu bisa menjadi besar itu dikarenakan dilakukan oleh seorang tokoh yang ini jadi panutan. Kok dia seperti itu, maka kalau dia berbuat dosa, dosanya dianggap lebih besar daripada orang lain.
maka maksiat itu tetap akan mengurangi iman. Makanya menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang para ulama sebutkan, al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Yang namanya iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Iman itu bertambah dengan taat, dengan ibadah, dan iman itu bisa berkurang dengan maksiat. Terus yang kedua. Pada ayat ketiga dari surah An-Nur disebutkan laki-laki dahulu kemudian perempuan pezina. Padahal pada ayat kedua sebelumnya disebutkan perempuan lebih dahulu kemudian laki-laki. Hal ini dikarenakan laki-lakilah yang memulai melamar dan memulai meminta dalam hal nikah. Nah, kalau di dalam ayat ketiga ini disebut azani la yankihu, laki-laki dulu. Kalau kita lihat ayat sebelumnya kemarin perempuan dulu, baru laki. Ini karena masalah untuk melamar, untuk menikah itu dari laki-laki. Sama juga untuk menceraikan itu dari laki-laki, bukan dari perempuan. Istilah talak, istilah cerai, istilah pegat itu dari laki-laki, bukan dari perempuan. Terus perempuan gimana? Kalau ingin pisah dari suami, ada jalur yang namanya khulu. Itu yang nanti bisa ditempuh. Wallahu a'lam bishawab. Moga Allah memberikan taufik dan hidayah. Kita semua dijauhkan dari jeleknya zina dan dijauhkan juga keluarga kita dari perbuatan zina yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kemauan, monggo jika ada yang bertanya, paling bagus nanti lewat kertas. Karena ini masalah ibu-ibu, ini masalah rawan. Saya mohon nggak ada yang cerita nanti di mic, ya saya sudah selingkuh seperti ini atau ada yang selingkuh kayak gini, mendingan nggak pakai mic, lewat tulisan. Kalau ada yang mau cerita kayak gitu lewat tulisan, nggak usah sebut nama, nggak usah sebut suami. Monggo, ada yang mau langsung materi ini dulu nggih? Ada itu. Banyak yang mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang nanya ini? Oh nggih, monggo. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, Iya, Bu. bagaimana jika ada seorang istri yang dia sudah berbakti, sudah nurut sama suami, Ada istri yang berbakti, tidak taat pada suami. yang sudah taat pada suami, yang sudah taat Oh, sudah taat pada suami. yang sudah berbakti pada suami, Gitu. kemudian Suaminya si istri tahu bahwa suaminya melakukan perselingkuhan, terus si membiarkan. istri ini sudah menasihati dengan berbagai cara, tetapi si suami tadi tidak menggubris. Setelah itu ketahuan istilahnya di tetangga basah begitu, terus akhirnya si suami tadi mengaku dan minta maaf. Terus Banyak banget ya. si istri berusaha memaafkan dan pun merasakan sakit hati. Terus apa yang seharusnya dilakukan perempuan atau si istri tadi menurut tuntunan Yang benar. agama kita. Terus yang kedua Ustaz, setelah suami tadi bertobat dari maksiat yang sudah dia lakukan, suami tadi masih berkecimpung dalam perbuatan riba. Terus bagaimana yang harus dilakukan si istri tadi Ustaz? Apakah dia masih harus tetap bersabar atau bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, Bu. Dua orang tua saya yang meninggal dunia. Lalu Belum melaksanakan sholatnya kenapa, Bu? dia Atau bolong-bolong? melaksanakan sholat. Sudah masuk Islam, tapi belum melaksanakan sholat. Ya, apakah boleh saya sebagai anaknya membatalkan haji atau umroh
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo lagi. Ada yang bisa lewat kertas, yang bisa langsung nanti sampaikan ke depan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Pak, Ustaz, ada orang menikah yang setelah menikah dengan orang yang beragama Kristen, padahal agamanya Islam. Tapi sekarang sesudah menikah, lakinya ikut beragama Islam. Itu caranya bagaimana dan bedanya sah bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun ada lagi Ibu? Pak, wonten Pak niku Pak. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang akan kami tanyakan begini, ada seorang janda, dia menikah dengan seorang sejaka, tetapi nikahnya itu tidak diketahui oleh keluarga. Katanya dia nikah itu nikah siri, yang menikahkan itu ustaz. Itu apakah itu sudah termasuk sah atau belum, karena wali tidak menikahkan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab dulu ya Ibu ya. Ini pertanyaan penumpuk. Istri yang sudah taat pada suami, suaminya selingkuh, namun sekarang sudah mengaku dan minta maaf. Apa yang seharusnya dilakukan? Ibu-ibu, kalau suami minta maaf sudah selingkuh, diterima atau enggak? Biasanya Bu, ibu-ibu itu lebih pemaaf daripada laki-laki. Kalau sifat wanita itu hatinya lembut sekali. Lihat suaminya mohon, ya wes tak maafkan. Dibaleni meneh, maafkan lagi. Diulang lagi, maafkan lagi. Masya Allah, ibu memang hatinya luar biasa. Namun sebaliknya, kalau laki-laki itu tahu istrinya itu selingkuh, dia tidak akan terima. Sifat laki-laki seperti itu Bu. Itulah bedanya laki-laki dan perempuan. Bedanya hati laki-laki dan perempuan. Sekarang sikap ibu bagaimana? Terserah, itu pilihan ibu. Mau memaafkan ataukah tidak. Namun saya selalu sarankan, kalau memang suami sudah bertobat dengan serius, melanjutkan itu lebih baik. Melanjutkan itu lebih baik. Ingat, para ulama membuat kaidah al-istimrar aula minal ibtida. Lanjut itu lebih baik daripada kita memulai lagi dari awal. Karena cuma tinggal melanjutkan. Namun ingat, perlu dipersyaratkan baik-baik kepada suami, wajib tobat. Tobatnya bagaimana? Melupakan cinta lamanya, melupakan selingkuhannya. Kalau memang selingkuhannya tinggal di pelayan seperti ini, berarti minggat aja dari pelayan. Kalau masih dekat-dekat, apalagi masih satu pedukuhan ngau di sini, maka akan lebih mudah untuk kembali. Akhirnya cinta lama bersemi kembali. Orang percaya, tinggal dibuktikan saja. Maka nggak boleh ada hubungan lagi loh. Harus berikan catatan pada suami, nggak boleh hubungan lagi, nggak boleh petuan, nggak boleh janjian, nggak boleh ingin ketemuan kemana. Mau neng pasar, mau di mana, nggak boleh. Makanya saya bilang kalau pindah tempat lebih bagus. Kalau memang dulunya di situ, pindah tempat lebih bagus kalau memungkinkan. Kalau tidak, berusaha untuk hubungan tadi itu tidak ada lagi.
Kalau masih punya kontak HP-nya, di-delete, dihapus. Biar nggak ingat-ingat lagi. Mau lewat Facebookan, mau lewat WA-an, pokoknya nggak boleh ada lagi. Seperti itu cara taubatnya. Minta serius pada suami seperti itu. Mugi-mugi ibu-ibu yang maha pemaaf, Allah menggantikan dengan pahala yang melimpah. Namun ini abot loh, berat banget loh ini ibu. Ini berat sekali. Ya namun kalau orang sabar mudah-mudahan dapat pahala yang melimpah sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus suami sudah bertobat tadi malah punya maksiat yang lain. Berarti kalau punya maksiat yang lain ibu-ibu, maksiat yang baru ini juga wajib bertobat. Berarti dia berpindah dari satu maksiat beralih pada maksiat yang lain. Kewajiban yang benar itu adalah tobatan nasuha, bertobat secara murni dari dosa apapun, termasuk juga kalau dia itu makan riba, harus bertobat juga dari dosa tersebut. Kapan-kapan baru dibahas tentang masalah ini. Pertanyaan berikutnya, kedua orang tua belum melaksanakan sholat ketika hidupnya, bolehkah dibadalkan haji? Intinya yang pertama, syariat badalah haji itu ada tuntunan dan nanti bermanfaat untuk orang yang telah meninggal dunia. Nyampe pada orang yang telah meninggal dunia. Ini termasuk ini amalan yang baik dari anak untuk orang tua. Boleh membadalkan haji. Namun ada beberapa yang perlu dilihat. Yang pertama, baiknya lihat kesanggupan. Orang yang membadalkan haji di sini harusnya sudah berhaji terlebih dahulu. Dilihat dari kesanggupannya dulu. Yang kedua, orang yang melakukan badal haji ini, kalau dia membadalkan orang lain, baiknya perhatikan orang yang lain itu apakah ketika hidup mampu. Termasuk orang yang mampu berhaji ataukah tidak. Karena haji itu cuma untuk orang yang mampu. Lihat ketika hidupnya itu mampu ataukah tidak. Yang ketiga, saya tidak mau menjawab tentang masalah meninggalkan sholatnya tadi. Namun saya sarankan pada anak, tetap doakan orang tuanya. Tetap doakan orang tuanya. Ya, saya takut ketika memberikan jawaban, ini orang tuanya ya dikatakan kafir, ibu akhirnya tidak mau lagi memberikan amalan untuk orang tua. Tetap kirim amalan untuk orang tua, berikan kebaikan pada orang tua lewat doa. Kalau ada sodakoh bisa berikan sodakoh. Kalau memang haji tadi bisa membadalkan, silakan untuk membadalkan haji tadi. Namun saya selalu sarankan untuk yang membadalkan haji baiknya sendiri, tidak nitip pada orang lain. Apa kalau pengasuhnya apakah bisa membadalkan? Bisa. Menantu boleh. Ya, itu lebih baik daripada dengan orang yang tidak dikenal. Kalau orangnya tidak kita kenal, biasanya kalau yang terjadi di tanah Arab, satu orang bisa membadalkan 10 orang. Ini enggak benar. Contoh misalnya pada hari tasyrik semacam ini melempar jumroh itu 3 kali, berarti 7 batu masing-masing, 21 batu. Kalau 10 orang yang dibadalkan, masa dia bawa 21 kali 10, 210 batu. Terus dilempar semuanya, kan nggak mungkin. Maka asalnya badal haji 1 orang membadalkan 1 orang, tidak bisa untuk orang lain. Makanya saya tidak sarankan nitipnya itu di Arab. Mohon maaf, saya nggak naruh 100% percaya pada TKI yang ada di sana. Banyak penipu. Penipunya bukan orang Arab, penipunya orang Indonesia sendiri. Nipu jamaah haji Indonesia. Kalau nggak percaya, silahkan aja ketika munggah haji atau umrah bisa buktikan sendiri. Yang nipu bukan orang Arab. Wong Arab niku wis sugih. Orang kita sendiri yang ngerjain, orang Indonesia sendiri. Makanya saya sarankan cari orang yang dekat saja untuk membadalkan haji. Ada orang yang menikah dengan beda agama. Dibolehkan harus yang beda agama ini kalau laki-laki
maka harus masuk Islam terlebih dahulu. Tidak boleh dalam keadaan dia itu di luar agama Islam. Harus sekeyakinan, apalagi kepala rumah tangga. Namun ibu-ibu tolong perhatikan baik-baik, karena beberapa kasus yang ada, maka perlu diteliti baik-baik laki-laki ini tenanan apa orang masuk Islam. Karena ada yang ketika masuk Islam kemudian keluar lagi dari Islam, kembali lagi kepada agamanya, dia tarik istrinya lagi untuk pindah agama lagi, anak-anaknya dibawa ke itu juga. Dan banyak kasus seperti itu. Makanya saya kurang sarankan sampai nantinya laki-laki ini benar-benar terbukti mau ibadah dengan baik, mau mengenal Islam dengan baik. Tolong ditimbang-timbang baik-baik untuk kasus pernikahan semacam ini. Yang laki-laki lanang yang belum nikah itu banyak sekali. Dan banyak yang baik-baik. Itu lebih bagus untuk dipilih daripada orang yang ya jangan-jangan statusnya nggak jelas setelah itu. Wallahu a'lam. Janda menikah dengan jejaka. Nikah tidak diketahui keluarganya. Dinikahkan oleh seorang ustadz. Wali tidak menikahkan. Yang pertama, kok ustadz bisa menikahkan seperti itu? Mau ustadz mau kiai nggak boleh. Selama ada wali, maka yang menikahkan itu adalah wali. Nabi SAW mengatakan la nikah illa biwali. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Tanpa wali nikah, wali nikahnya masih hidup, tidak sah. Dan ini pasti tidak akan lewat kantor urusan agama. Tidak mungkin lewat pencatatan. Karena kantor urusan agama punya persyaratan yang ketat kalau tidak ada wali ketika itu. Dan ingat ibu-ibu, mau nikahnya nikah siri. Saya sangat tidak setuju sekali dengan proses nikah siri. Walaupun secara hukum itu sah. Ini cuma secara hukum. Namun nantinya ibu-ibu akan rugi sendiri jika memilih nikah siri. Jika akhirnya punya masalah, mau mengadu sama siapa, menuntut sama siapa. Ketika Anda menuntut waris, menuntut sama siapa? Uang ini semuanya nggak tercatat. Mau nikahnya caranya gimana? Uang ini nggak tercatat, mau ngurus hulu sulit. Kalau nikah tidak lewat pencatatan KUA, itu biasanya kita sebut dengan nikah siri. Walaupun tidak sama keluarganya, kalau yang ibu tanyakan tidak sah. Ya, kalau yang ibu tanyakan tidak sah. Soalnya walinya masih hidup. Kalau walinya sudah meninggal dunia, saudara-saudaranya sudah meninggal, pamannya, leknya sudah meninggal, gak ada sama sekali. Nah baru cari wali hakim. Namun wali hakim, kalau ini negara kita ini punya wali hakim KUA, nanti akan menikahkan langsung. Ada prosesnya tersendiri. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya lewat kertas, saya jawab singkat. Ustaz, gimana caranya mengingatkan suami yang pernah selingkuh agar si istri lebih yakin dan percaya lagi walaupun si istri sudah sering mengingatkan? Ya tadi suruh suaminya itu tobat. Tobatnya gimana tadi? Kalau selingkuhnya masih sama-sama tinggal di pelayan gimana? Pindah, saking pelayan, pindah ke Panggang. Yo kerja, yo berarti ke Jogja saja. Ya, itu tadi. Pokoknya nggak ada hubungan-hubungan lagi dengan pasangannya tersebut. Diingatkan suami terus. HP-nya diperhatikan, dia itu kemana-mana diperhatikan. Mau masuk ke warung ditanya itu bareng siapa. Ya, pulang kok harusnya jam 4 sampai di rumah, kok ini pulang jam 7, bareng siapa. Ya, karena dulu punya masalah, jangan-jangan terulang lagi. Bagaimana jika awal menikah baik-baik saja namun ternyata suami atau istri itu berzina? Itu bagaimana Ustadz? Kalau istri tidak ridho suaminya itu berzina, berarti istri di sini tidak disebut berzina. Namun kalau istri itu setuju-setuju saja, berarti sama-sama juga statusnya pezina. Kalau malah nganggap tidak haram, berarti dianggap sebagai orang musyrik.
Berarti harus saling mengingatkan. Suami ingatkan istri, istri ingatkan suami. Ini sebenarnya ini punya rentetan masalah sampai bisa terjadi seperti ini. Muncul pertanyaan, kok awal-awal nikah itu baik-baik saja, kemudian setelah itu ya ada masalah. Salah satunya itu selingkuh. Bisa jadi ada sesuatu di rumah yang gak beres. Bisa jadi suami itu gak puas dengan istri, istri gak puas pada suami. Bisa jadi dalam masalah nafkah, dalam masalah perhatian istri kurang puas. Suami juga dengan istri, istrinya terlalu cerewet, istrinya terlalu ngambek-ngambek terus di rumah. Ya, suami nggak betah, cari perempuan yang lainnya, yang nggak cerewet. Namun ya penting juga ibu-ibu cerewet itu penting. Gimana suaminya arak digugah? Kalau nggak cerewet. Penting, namun ada tempatnya. Ibu-ibu nggak apa-apa langsung nget. Sedikit suaminya keluar, cuma keluar dekat situ ditanya di bel, ini di mana ini? Ya Allah, ini baru keluar mau ke masjid, ini arah sholat. Ya, jadi ada aturannya. Ini ada rentetan masalah. Nanti pelan-pelan kita bahas. Surat An-Nur insya Allah nanti akan menyelesaikan masalah-masalah itu. Makanya ngaji terus, rutin setiap Sabtu Kliwon dan Sabtu Legi. Orang ngaji ini nggak akan pernah jadi baik. Ya, tetap seperti itu saja. Kalau tetangga mengetahui ada tetangga yang lain berselingkuh, dalam hal ini mendengar kabar, tidak tahu sendiri apa yang harus dilakukan, mesti datangkan berapa saksi? 4. Kalau tidak ada yang nuduh, nantinya dia yang malah dihukum. Kalau 4 saksi ini nggak ada, yang nuduh malah kena hukuman. Karena sudah fitnah orang, sampai ada bukti atau yang selingkuh ngaku sendiri. Atau dipaksa untuk ngaku. Ya, harus ada bukti. Nggak ada bukti nggak boleh. Nanti kita akan temukan nanti pada pembahasan berikutnya insya Allah. Ustaz, bagaimana hukumnya jika bekerja di sebuah lembaga PAUD atau TK? Dia sering mengajarkan. Ini saya lompat dulu. Nanti masalah. Rewang tempat orang yang sudah hamil duluan, boleh atau tidak? Kalau saya sendiri ibu-ibu mau diundang, mau dimunjung, mau diapain, saya nggak akan pernah datang. Hah? Saya bu, saya. Posisi saya. Apalagi suruh saya ngisi, ya Allah, nggak akan pernah saya datang. Walaupun jenengan kasih sogokan sampai 1 miliar pun saya nggak akan pernah datang. Ya, kalau sudah dikasih nasi, itulah akibatnya. Agak berat ini bu, saya jawab bu. Jangan soalnya rewang, ya mesti tanggung jawab juga di tempat masing-masing. Ya pokoknya rewang saja dalam keadaan tidak ridho, nggak senang. Ya ini nggak berangkat ya jelas itu nanti kena masalah. Ya sudahlah, berangkat saja daripada kena masalah. Yang penting nggak ridho. Amplop iki diisi sithik wae. Ngapa kok kurang? Ya soal iki selingkuh. Hal apa saja yang sudah termasuk zina? Definisi zina gimana? Kalau kita bahas zina, selingkuh, ini sudah dipahami, hubungan intim yang nggak halal. Mau dicontohkan lagi? Itu ibaratnya bertemunya dua kemaluan bagaikan timbah yang jatuh dalam sumur. Gak usah dibayangkan kayak gimana. Seperti itu yang disebut zina. Kalau tadi baru SMS-an itu gak sampai zina, namun perantara menuju zina, masalah juga. Namun gak bisa kita hukumi seperti tadi, hukuman rajam atau hukuman cambuk, gak bisa. Harus benar-benar dibuktikan benar-benar selingkuh. 4 saksi tadi nonton bareng, lihat bareng-bareng itu selingkuh. Weh, iki main papat langsung, lihat. Itu maksudnya. Ya, itu yang dimaksud dengan zina atau selingkuh seperti itu. Ataupun yang tadi di luar itu namanya perantara menuju zina. Apakah tidak memakai jilbab, tidak menutup aurat di saat
Akil balik itu termasuk maksiat. Bagaimana cara menghapus dosa itu? Wanita tidak pakai jilbab itu tidak akan mencium bau surga. Taulah, wanita yang tidak pakai jilbab ketika sudah balik tidak akan mencium bau surga. Ancamannya berat. Karena Nabi SAW sebutkan kasiyatun ariyat, wanita yang berpakaian tapi telanjang. Disebutkan di akhir dia tidak akan mencium bau surga. Mencium baunya saja tidak. Padahal bau surga dapat dicium dari jarak yang sekian dan sekian. Makanya yang belum, tolong bisa belajar walaupun dari jilbab yang kecil dulu. Ya, tolong untuk belajar. Kalau nggak punya jilbab, mudah-mudahan Allah nanti beri rezeki nanti punya jilbab segera. Di daerah kami bila ada sepasang calon manten sudah ditanyakan ortu, tetapi kalau belum menikah, tapi karena sudah disaksikan calon pengantin tersebut sudah hilir mudik, datang ke calon mertua, bahkan nginep bareng. Disebut apa Pak? Hah? Nyantri. Kira-kira kalau yang lanang datang ke tempat putri tadi, ngapain kira-kira dalam kamar? Sak kamar atau beda kamar? Satu kamar. Astagfirullahaladzim. Apa belajar Iqra bareng dalam kamar? Apa kerja kelompok? Apa tadarusan bareng? Apa ngajar ya yang calonnya itu sholat? Oh, percaya tenan kayak gitu. Orang punya iman bagaimanapun, kalau sudah satu kamar nggak mungkin nggak berbuat bu. Nggak mungkin nggak macem-macem. Mumpung itu kalau laki-laki bilang, mumpung dikasih. Iya, uang orang tua yang persilakan sendiri kok. Makanya saya sarankan, tolong yang ini dihilangkan sajalah seperti ini. Ya, paham gak ibu-ibu ya? Daripada nanti ketika sudah nikah, sudah punya isi duluan, ternyata masa nikah dengan masa kelahiran cuma 3 bulan. Berarti kan sudah punya isi duluan. Makanya saya gak sarankan sama sekali untuk nginep bareng seperti itu. Satu kamar lagi. Apa dia itu mau selamat seperti Nabi Yusuf? Kalau Nabi Yusuf iya, Nabi. Ini kita loh ini. Laki-laki biasa, nggak kuat. Nabi Yusuf Nabi, Allah yang selamatkan. Kita nggak mungkin. Bila ada di sekitar tetangga kita, ada yang selingkuh. Apakah ada pengaruh buruk atau azab pada lingkungan setempat? Karena kami pernah mendengar ada orang-orang yang mengatakan seperti itu. Kalau tidak diingatkan, sebentar lagi kena musibah semuanya. Harus ada yang ingkari. Minimal itu ada yang ingkari di masjid. Kalau ada terjadi kasus seperti ini, imam masjid ingatkan, bahkan bisa sampaikan di khutbah. Ini nggak benar perbuatannya. Dia jadi tokoh, jadi panutan, ingatkan. Cara mengingatkan juga, dia nggak boleh hadir kalau jadi tokoh. Saya nggak mau hadir, itu masalah kok. Mau diundang, mau dikasih apapun nggak. Itu caranya untuk ingatkan ini. Artinya harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisani, fa illam yastati' fa bi qalbi. Wa dzalika ad'aful iman. Kata Nabi SAW, jika salah seorang di antara kalian lihat kemungkaran, ingatkan dengan tangan. Ini bagi yang punya kuasa. Kalau tidak mampu, ingatkan dengan lisan omongan. Kalau tidak mampu, minimal ingkari dalam hati, dalam batin. Kalau masih bisa ngomong-ngomong, kita nggak setuju. Dan perlu bapak ibu-ibu sekalian perlu pahami, harus ada aturan di masyarakat tentang masalah ini. Kalau bisa dibuat aturan di rombongan, bahwasanya kita nggak setuju dengan perbuatan ini. Kalau terjadi perselingkuhan, ada masalah-masalah semacam ini, ada denda yang diberikan, aturan keras yang diberikan, diingatkan sehingga masyarakat itu jadi sadar. Apakah boleh berwudu di kamar mandi dalam keadaan belum berpakaian? Boleh atau tidak ibu-ibu? Boleh.
boleh berwudu di kamar mandi. Adapun membaca bismillah ketika berwudu hukumnya sunnah bukan wajib. Dan di sini tidak disyaratkan harus memakai pakaian atau tidak. Jadi tidak masalah. Yang penting lantainya sudah bersih. Yang dianggap perbuatan zina seperti apa? Apabila telah dilakukan tetapi belum tahu perbuatan itu zina, sudah terjadi zina benaran ataukah tidak? Bagaimana cara memohon ampun? Apakah Allah bisa mengampuni dosa-dosa itu? Kalau ini sudah yakin ini zina, maka wajib untuk bertobat. Kemarin telah kita bahas apakah ini butuh terus terang, butuh untuk ngaku pada pasangannya misalnya. Kalau ini sudah punya pasangan, wallahu alam, kalau Allah itu tutup, mendingan ditutup, tidak dibuka. Kecuali ya kalau memang sudah ketahuan, maka benar-benar meminta maaf saat itu dan tidak boleh mengulangi dosa itu lagi di masa akan datang. Bagaimana sikap kita terhadap suami yang suka selingkuh? Ini sudah 2 pertanyaan ini. Bagaimana kalau kita melihat seorang berselingkuh, terus kita berbohong dengan pasangannya agar tetap utuh, menyelamatkan keluarganya? Di antara bentuk berbohong yang boleh untuk mengakurkan hubungan suami istri. Namun baiknya kalimatnya bukan dengan kalimat bohong. Bilang aja, saya nggak paham. Tanya pada pasanganmu langsung. Berlepas diri saja. Anggap bahwasanya kita itu nggak tahu. Biar nanti dia bertanya dan nanti yang selingkuh berterus terang pada pasangannya. Wallahu a'lam. Bagaimana cara menyikapi anak-anak zaman sekarang yang nekat pacaran walaupun sudah tahu aturan-aturan tentang perzinahan? Bagaimana caranya seorang wanita yang sudah berkeluarga ataupun belum bertegur sapa atau berhubungan bermasyarakat dengan laki-laki yang bukan mahram? Kalau masalah pacaran itu punya sebab macam-macam. Yang pertama, karena pergaulan. Dia bergaul dengan teman-teman yang nggak baik. Temannya sudah punya pacar, motornya sudah punya boncengan, maka dia juga pengen punya pacar, pengen punya boncengan. Ini tinggal orang tua itu mengingatkan. Bagaimana ibu-ibu? Apakah di rumah itu dilepas saja, tidak diingatkan, tidak ditegur? Kalau putrinya tadi itu jalan dengan laki-laki lain, harus ditegur. Itu jalan dengan siapa? Hubunganmu itu apa? Urusannya itu apa? Harus ditegur, diingatkan. Gak boleh dibiarkan begitu saja. Putrinya benar-benar harus dijaga daripada nanti di masa akan datang suatu waktu malah kita nanti akan menyesal ketika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Terus bagaimana kita dengan lawan jenis itu bertegur sapa atau berhubungan bermasyarakat? Silakan berhubungan bermasyarakat, tinggal tahu aturan-aturan yang ada dalam masalah bergaul. Contoh misalnya bicara seperlunya, atau ketika bertemu dalam masalah bersalaman itu mengurangi untuk itu bersentuhan langsung, karena Islam punya aturan-aturan tentang hal ini. Insya Allah nanti akan dibahas juga dalam surat An-Nur. Pak Ustadz, saya punya teman, dia perempuan yang dulunya baik, tapi mengenal orang laki-laki yang baik pula, tapi lama-kelamaan mereka itu mengalami hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah ini nggak perlu tanya ya ini baik atau enggak. Kalau sudah terjadi ya terjadi. Setelah menikah dan anaknya lahir, mereka cerai. Dan teman saya menikah lagi tapi tidak hamil di luar nikah. Dan anaknya yang lahir dengan suaminya yang pertama diserahkan kepada orang tuanya dan ditinggal pergi, meninggalkannya dengan suami yang kedua. Hukumnya bagaimana? Apa itu termasuk perbuatan zina? Kalau dengan laki-laki yang sah tadi bukan karena hamil di luar nikah, insya Allah nikahnya jadi sah. Adapun dengan yang dulu, ini nanti masalahnya pada status anak. Ya, ini masalahnya nanti pada status anak. Anaknya intinya tidak disandarkan pada bapak biologisnya. Namun tentang status anak ini insya Allah kita akan kaji pada pertemuan berikutnya biiznillah. Ini kemauan, mungkin manfaat dan ibu-ibu sekalian diberikan keistiqomahan, diberikan panjang umur, dan Allah senantiasa memberikan keberkahan untuk anak-anak, keberkahan untuk suami dan orang-orang yang ada dalam rumah, dan mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup kalian doa kepada majelis, monggo. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.